Kita mulai dalam doa bersama-sama. Mari kita berdoa. Ya Bapa, kami datang padamu minta agar Engkau menyertai kami sekarang. Waktu kami merenungi firman-Mu yang baru kami baca ini ya Bapa. Kami perlu kuasa Roh Kudus-Mu. Bukan hanya untuk agar kami bisa mengerti, bukan hanya agar kami bisa memperhatikan, tapi lebih lagi agar kami bisa belajar, agar hati kami bisa dirubah, agar pikiran kami bisa dirubah, dan agar perbuatan kami bisa dirubah. Bangun kami ya Bapa, agar kami bisa berjalan lebih dekat lagi dengan Yesus. Agar kami bisa melakukan apa yang Engkau perintahkan kepada kami dalam firman-Mu ini. Agar kami bisa mengerti lebih lagi betapa besarnya kasih karunia-Mu kepada kami. Kami mengucap syukur semua ini. Dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Selamat pagi lagi Bapak-Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Sebelum kita mulai perlu kita mengingat sekali lagi apa yang terjadi dalam kitab Korintus selama ini. Karena ini bagian Alkitab kita hari ini adalah bagian terakhir untuk tahun ini. Kita akan menutup seri khotbah kitab 1 Korintus hari ini dan akan dilanjutkan lagi tahun depan. Tapi yang kita perlu ingat bersama-sama saudara sekalian, di pasal 11 sampai pasal yang ke-14 yang kita mulai minggu lalu, yang dibicarakan oleh Rasul Paulus di pasal-pasal ini adalah tentang bagaimana kita bergereja bersama-sama. Bagaimana caranya kita datang beribadah bersama-sama. Banyak yang kita perlu pelajari. Apalagi dalam tantangan masa COVID, season COVID ini, kita perlu berpikir lebih lagi apa artinya beribadah. Apa artinya datang bersama-sama sebagai jemaat Tuhan untuk beribadah bersama-sama. Ada yang kita perlu pelajari ya saudara-saudara sekalian. Dari minggu lalu kita pelajari ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Mereka sama statusnya di hadapan Tuhan. Tapi ada perbedaan di antara mereka. Dan minggu ini, hari ini, di bagian Alkitab kita hari ini kita akan pelajari bahwa ada cara yang baik untuk melakukan perjamuan kudus, ada cara yang buruk untuk melakukan perjamuan kudus. Perjamuan kudus saudara sekalian adalah sesuatu yang spesial yang diberikan kepada jemaat Tuhan oleh Tuhan Yesus. Dan kita perlu lakukan dengan baik. Kita perlu lakukan dengan cara yang Tuhan sudah ajarkan kepada kita. Karena yang dilakukan oleh gereja Korintus adalah sesuatu yang salah. Dan kita perlu pelajari dari mereka. Supaya kita tidak melakukan kesalahan yang sama. Tapi kita perlu buka pikiran kita saudara sekalian. Karena seringkali asumsi kita tentang perjamuan kudus itu pun belum tentu adalah Alkitabiah. Karena itu kita perlu lihat bersama-sama baik-baik dalam bagian Alkitab ini. Untuk belajar dari bagian Alkitab ini apa artinya perjamuan kudus itu. Saudara sekalian, di dalam gereja Korintus kita perlu ingat banyak sekali konflik dalam gereja itu. Kalau saudara ingat di bagian awal kitab Korintus ini di pasal 1 sampai pasal yang keempat kita lihat bersama-sama pada waktu itu beberapa bulan yang lalu bahwa begitu banyak konflik perselisihan di dalam gereja Korintus. Ada orang-orang yang bilang saya mengikuti Apolos, ada orang-orang yang bilang saya mengikuti Petrus, ada orang-orang yang bilang saya mengikuti Paulus, ada juga orang yang bilang saya mengikuti Tuhan Yesus. Mereka terpecah belah, ada kelompok ini, ada kelompok itu. Ada perselisihan, ada perseteruan, mereka berkompetisi, siapa yang statusnya lebih tinggi, siapa yang bisa melakukan apa yang mereka inginkan. Dan konflik ini yang kita sudah lihat bersama-sama, konflik ini juga dinyatakan di perjamuan kudus mereka. Mari kita lihat bersama-sama saudara sekalian. 1 Korintus pasal yang 11. Ayat yang ke-17, dalam peraturan-peraturan yang berikut aku tidak dapat memuji kamu sebab pertemuan-pertemuanmu tidak mendatangkan kebaikan, tetapi mendatangkan keburukan. Sebab pertama-tama aku mendengar bahwa apabila kamu berkumpul sebagai jemaat, ada perpecahan di antara kamu. Dan hal itu sedikit banyak aku percaya. Memang benar saudara sekalian, pasti ada perpecahan. Tapi lebih parah lagi saudara sekalian, waktu mereka melakukan perjamuan kudus, kita lihat di ayat ke-20, apabila kamu berkumpul,
Kamu bukanlah berkumpul untuk makan perjamuan Tuhan. Apa yang mereka lakukan saudara sekalian, mari kita lanjutkan, kita baca bersama sekali lagi pasal yang ke-11 ayat ke-21. Sebab pada perjamuan itu tiap-tiap orang memakan dahulu makanannya sendiri, sehingga yang seorang lapar dan yang lain mabuk. Saudara sekalian, mungkin saudara sekalian, apa yang kita lakukan di perjamuan kudus di zaman modern ini itu berbeda sekali dengan bagaimana caranya mereka melakukan perjamuan kudus pada waktu itu. Jelas sekali di sini mereka makan seperti mereka makan biasa. Mereka minum seperti mereka minum biasa, seperti waktu dilakukan oleh Tuhan Yesus. Bukan hanya satu seremoni dengan roti yang sedikit atau anggur yang sedikit sekali. Saya rasa ini tradisi yang kita sudah lakukan karena jumlah jemaat makin besar, tidak bisa punya perjamuan yang besar untuk semua orang. Dan tidak cukup dalam waktu ibadah. Jadi dipersingkat, dijadikan sederhana. Tapi pada waktu itu karena mereka masih lakukan dalam bentuk house churches, gereja-gereja yang di dalam rumah-rumah, cukup orangnya tidak terlalu banyak. Apa yang mereka lakukan waktu mereka melakukan perjamuan kudus, mereka makan bersama. Mereka minum bersama. Seperti perjamuan, seperti family dinner. Tapi saudara sekalian, karena ada perpecahan, mereka tidak saling menunggu. Ada orang yang kaya, ada orang yang miskin. Dan orang-orang yang kaya yang punya makanan, mereka makan duluan. Waktu orang-orang miskin datang, karena mereka tidak bisa membawa makanan, mereka tidak punya makanan, pada waktu mereka datang sudah habis semuanya. Karena itu mereka ada satu orang yang lapar, ada satu orang yang mabuk. Dan bukan hanya masalahnya mereka tidak menunggu, saudara sekalian. Ini terjadi karena ada perpecahan. Mereka tidak lakukan bersama sebagai satu jemaat. Mereka lakukan dalam kelompok-kelompok. Karena itu di ayat ke-22 dikatakan oleh Rasul Paulus, atau maukah kamu menghinakan jemaat Allah dan memalukan orang-orang yang tidak mempunyai apa-apa. Mereka mendiskriminasi orang-orang yang miskin yang tidak punya apa-apa. Karena mereka kelompok yang statusnya rendah. Dan orang-orang yang statusnya tinggi, mereka makan berpesta. Sampai mereka mabuk. Sesuatu yang sebenarnya adalah baik, menjadi sesuatu yang begitu buruk. Mungkin saudara dengar di surat kabar beberapa minggu ini, 1 bulan yang lalu kira-kira, mulai orang-orang bisa travel dari New Zealand datang ke Australia. Beritanya seringkali orang-orang yang ada datang ke Australia sudah menunggu begitu lama untuk kembali pulang karena mereka stuck di New Zealand. Ada seorang ibu dan anaknya, mereka mau holiday ke New Zealand. Ini tahun lalu saudara sekalian, pergi ke holiday ke New Zealand untuk 2 minggu. Terus tiba-tiba COVID terjadi, mereka stuck di sana selama 7 bulan tidak bisa kembali. Holiday 2 minggu saudara sekalian, sesuatu yang begitu baik, yang sudah mungkin ditunggu-tunggu. Akhirnya datang sampai ke sana, tiba-tiba COVID jadi stuck. Holiday yang baik menjadi satu pengalaman yang buruk. Saudara bayangkan, mau holiday cuma 2 minggu, tapi jadi 7 bulan. Mungkin saudara pikir, wah holiday 7 bulan baik sekali. Tapi belum tentu saudara sekalian, 7 bulan itu lama sekali. Bagaimana dengan pekerjaan, bagaimana dengan anggota keluarga yang lain yang tidak ketemu selama 7 bulan. Sesuatu yang begitu baik menjadi sesuatu yang begitu buruk. Itulah yang dilakukan oleh mereka. Di gereja Korintus diberikan perjamuan kudus yang harusnya sesuatu yang begitu baik, tapi mereka putar balik, mereka lakukan dengan cara yang begitu buruk. Karena ada perpecahan di antara mereka, ada konflik di antara mereka. Karena itu Rasul Paulus mengingatkan kepada mereka sekali lagi apa artinya perjamuan kudus itu. Apa sebenarnya perjamuan kudus itu? Saya bacakan pada saudara sekalian. Pasal 11 ayat ke-23. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini,
kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Saudara sekalian, ini bagian Alkitab yang kita baca setiap bulan waktu kita merayakan bersama perjamuan kudus. Ya bukan? Mungkin saudara pun sudah mulai hafal karena sering kali dibacakan. Tapi kita perlu ingat saudara sekalian, kita perlu perhatikan baik-baik apa yang diajarkan di sini. Perjamuan kudus itu bukan hanya perjamuan biasa. Perjamuan kudus mengingatkan kepada kita apa yang Tuhan Yesus sudah perbuat bagi kita semua. Tapi lebih lagi saudara sekalian, perjamuan kudus adalah satu visualisasi Injil Kristus. Apa isinya Injil Kristus saudara sekalian? Apa kontennya Injil Kristus? Kontennya Injil Kristus adalah Tuhan yang memberikan dirinya bagi kita, ya kan? Tuhan yang menyerahkan dirinya, merelakan dirinya bagi kita. Agar kita bisa menjadi satu dengan Dia, agar kita bisa diampuni, agar kita bisa dimaafkan, agar kita bisa kembali kepadanya. Dan setiap kali kita merayakan perjamuan, itulah yang kita beritakan. Di sini dikatakan kita beritakan kematian Tuhan sampai Dia datang. Kita mengingat Dia, Dia yang memberikan tubuhnya, Dia yang memberikan darahnya kepada kita. Ini adalah pemberitaan Injil dalam perjamuan. Setiap kali kita makan dan minum bersama, kita memberitakan, kita mendeklarasikan, inilah Injil Tuhan, kabar baik bagi seluruh dunia. Tuhan yang memberi dirinya kepada kita. Tuhan yang bermurah hati kepada kita. Injil Kristus adalah undangan, adalah perkataan datang. Tidak ada yang bisa ditinggal, tidak ada yang akan ditinggal. Kamu bisa datang, makan, minum bersama. Karena Tuhan telah memberikan dirinya pada kita. Tapi apa yang mereka lakukan saudara sekalian? Perjamuan kudus harusnya memberitakan Injil, kabar baik. Undangan Kristus. Tapi yang mereka lakukan, mereka malah memecah belah jemaat. Mereka bukannya bermurah hati satu sama yang lain, mereka lakukan kebalikannya. Mereka tidak saling menunggu. Mereka tidak mau makan dengan orang-orang yang tidak dalam kelompok mereka. Perjamuan kudus adalah visualisasi kemurahan Tuhan. Tapi yang mereka lakukan adalah kebalikannya. Bukannya bermurah hati, malah kan yang mereka lakukan adalah memecah belah, meninggalkan orang. Karena itu saudara sekalian, Rasul Paulus memberikan satu peringatan di sini. Ayat ke-27, barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti dan minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Ada cara yang tidak layak saudara sekalian. Dan karena itu Rasul Paulus juga berkata kita perlu menguji diri kita sendiri sebelum kita makan. Dan lebih lagi, kalau kita memakan dan meminum tanpa mengakui tubuh Tuhan, akan ada hukuman. Nah ini kita perlu pikirkan baik-baik saudara sekalian, apa artinya makan dengan tidak layak? Apa artinya menguji diri kita sendiri? Apa artinya mendapat hukuman dari Tuhan? Kalau kita tidak mengakui tubuh Tuhan. Kita perlu mengerti dalam konteks bagian ini, kalau kita keluarkan hanya 3 ayat ini, keluar dari ayat pasal ke-11 ini, kita akan salah mengerti. Tapi kita perlu mengerti dalam konteks pasal ke-11 ini. Apa yang dilakukan oleh orang-orang Korintus di gereja Korintus, jemaat di sana? Apa yang mereka lakukan? Bagaimana caranya makan dengan tidak layak? Makan dengan tidak layak itu artinya makan dengan tidak sesuai dengan konten Injil Kristus yang diberitakan dalam perjamuan kudus. Perjamuan kudus adalah tentang bermurah hati, tapi yang mereka lakukan adalah kebalikannya. Itu makan dengan tidak layak. Makan dengan tidak layak adalah makan tanpa mengakui bahwa Tuhan Yesuslah yang menyelamatkan kita. Dan bukan hanya menyelamatkan saya, tapi juga menyelamatkan saudara saya yang mungkin berbeda dengan saya. Saudara sekalian, kalau kita datang kepada meja perjamuan kudus,
Tapi hati kita tidak sesuai dengan kemurahan hati Tuhan. Kalau kita datang ke meja perjamuan kudus, tapi hati kita tidak mengakui bahwa dialah yang telah memberi kepada kita dan kita hanya menerima. Saudara sekalian perhatikan apa yang kita lakukan dalam perjamuan kudus ini. Apa kontribusi kita? Coba pikirkan saudara sekalian, kita datang ke meja Tuhan, apa kontribusi kita? Kita datang bawa apa? Untuk makan dan minum darahnya. Apa yang kita bawa? Apakah kita bayar $1 untuk satu cup? Apakah Tuhan bilang dulu, coba kamu dites dulu, teologinya benar atau enggak? Apakah itu yang dilakukan Tuhan? Apakah waktu kita datang, Tuhan lihat dulu, ini kamu cukup kudus atau enggak? Ayo coba, minggu ini ada dosa enggak? Apakah itu yang dikatakan? Enggak. Perjamuan kudus adalah pengabaran Injil bahwa kita diselamatkan bukan karena perbuatan kita, karena kita datang tanpa membawa apa-apa. Kita makan dan minum tubuh Kristus sebagai orang-orang yang berdosa, sebagai orang-orang yang tidak bisa lakukan apa-apa kecuali bersandar kepadanya. Saudara ingat perumpamaan yang cerita yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, ada satu orang Farisi yang datang ke dalam bait Allah. Dan dia datang berdoa kepada Tuhan, dia berdiri dan dia berkata, Tuhan, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak seperti orang yang itu. Tidak seperti pemungut cukai, orang yang berdosa itu. Aku berdoa kepadamu setiap hari. Aku memberikan persepuluhanku, aku tidak berbuat dosa minggu ini, aku mengucap syukur ya Bapak. Pemungut cukai hanya di samping tidak berani datang, hanya di samping memukul dadanya dan berkata, ampunilah aku ya Tuhan karena aku orang yang berdosa. Dan Tuhan Yesus berkata, dari antara dua orang ini mana yang benar di hadapan Tuhan? Apa jawaban Tuhan? Orang Farisi? Tidak. Pungut cukai yang datang kepada Tuhan tanpa membawa apa-apa. Ya, tangannya kosong. Yang tahu bahwa dia adalah orang yang berdosa dan tahu bahwa pengampunan dia hanya di dalam Yesus Kristus. Dia yang memberikan tubuhnya dan darahnya. Saudara sekalian, kalau kita datang kepada meja Tuhan seperti orang Farisi itu, kita datang dengan tidak layak. Kalau kita datang kepada meja Tuhan seperti orang Farisi itu, aku tidak seperti dia, orang yang berdosa. Dia tidak layak, saya yang layak. Kita tidak layak, saudara sekalian. Kita tidak mengakui tubuh dan darah Kristus. Kita tidak mengakui bahwa kita adalah orang yang berdosa yang memerlukan semua dari Yesus saja. Perjamuan kudus, saudara sekalian, adalah pemberitaan firman Tuhan. Pemberitaan Injil Kristus. Pada waktu kita makan dan minum. Itu yang kita lakukan. Karena itu kita perlu menguji diri. Kita perlu berpikir apakah saya benar-benar datang padanya. Tahu bahwa saya datang tanpa membawa apa-apa. Hanya bersandar pada Kristus saja. Dan bukan hanya itu aja. Apakah saya datang kepada Kristus, kepada meja ini, dengan hati yang juga bermurah hati seperti Tuhan Yesus kepada saudara-saudaraku yang lain. Karena kalau kita lakukan dengan tidak layak, saudara sekalian, Tuhan berkata akan ada hukumannya. Dan di sini hukumannya jelas sekali bagi orang-orang di gereja Korintus. Ada dari mereka yang sakit. Malah ada dari mereka yang sudah meninggal. Dan ini hukuman yang jelas dari Tuhan untuk gereja itu. Karena dosa yang mereka lakukan pada waktu mereka merayakan perjamuan kudus dengan cara yang salah. Terus sekali kita lihat bersama. Ayat yang 30. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan yang sakit dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Walaupun hukuman ini begitu keras bagi orang-orang di gereja Korintus, tapi kita diingatkan di ayat ke-32, Tuhan masih adalah Bapa mereka yang di surga, yang mengasihi mereka, yang ingin mendidik mereka agar mereka berubah. Saya seringkali bilang sama anak-anak saya hukum kamu karena Daddy sayang sama kamu.
Kalau anak-anak yang lain, kalau mereka bandel, Daddy nggak hukum mereka karena Daddy nggak sayang sama mereka. Mereka mau bandel ya terserah mereka, terserah orang tuanya. Tapi kalau kamu karena saya sayang kepadamu, saya ingin mendidik kamu, mendisiplin kamu. Itulah yang dia lakukan oleh Tuhan. Tapi penting sekali, saudara sekalian, kita stop di sini sebelum kita mengambil kesimpulan yang salah. Kita perlu tahu bahwa ini hanyalah situasi yang ada di gereja Korintus. Kita perlu berhati-hati, jangan mengambil kesimpulan, ini saya sakit karena dihukum Tuhan, karena saya dosa dalam hal ini. Kecuali kalau memang Tuhan kasih tahu ya. Kita dikasih tahu oleh Tuhan di sini, melalui Rasul Paulus, yang sudah diilhami oleh Tuhan. Kamu sakit karena dosa ini, ayo berubah. Kalau saudara bukanlah Rasul Paulus, bukan diilhami oleh Tuhan, jangan ambil kesimpulan itu. Seringkali kesimpulannya pasti salah. Seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di kitab Lukas. Saudara ingat ada yang tanya, Tuhan Yesus itu orang yang mati ketimpa waktu menaranya jatuh, itu mereka lebih berdosa ya dari kita. Tuhan Yesus apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus? Jawaban Tuhan Yesus adalah enggak. Mereka enggak lebih berdosa dari kamu. Itu semua terjadi supaya kita bisa semuanya bertobat bersama-sama. Ingat ya, saudara perhatikan apa yang dikatakan Tuhan Yesus, tidak ada koneksinya antara apakah mereka lebih berdosa atau karena mereka mendapatkan hukuman ini, enggak ada hubungannya. Seringkali saudara sekalian saya sudah dengar dari beberapa orang yang membicarakan tentang COVID ini. Ada orang yang berkata, wah COVID ini karena negara-negara ini udah parah sekali. Ini karena negara-negara ini sudah jauh dari Tuhan nih. Ini dihukum Tuhan secara khusus karena hal ini. Saudara kita perlu berhati-hati tidak mengambil kesimpulan seperti itu. Australia begitu beruntung, tidak begitu banyak kematian. Di Amerika lebih parah lagi. Di India jauh lebih parah lagi. Bukan artinya mereka lebih berdosa dari kita, jangan tarik kesimpulan itu. Kecuali saudara benar-benar diilhami oleh Tuhan. Rasul Paulus diilhami oleh Tuhan. Dia bisa lakukan itu, dia bisa ambil kesimpulan itu karena Tuhan kasih tahu. Tapi bagi kita saudara sekalian jangan ambil kesimpulan itu. Karena kita belum tentu tahu apa yang dilakukan oleh Tuhan sebenarnya. Dan seringkali juga saudara sekalian, banyak orang-orang yang menderita, banyak orang-orang yang meninggal, banyak orang-orang yang sakit, walaupun mereka tidak melakukan kesalahan. Contohnya Tuhan Yesus sendiri, ya kan? Semua rasul mati. Apakah mereka berdosa karena dihukum Tuhan? Enggak. Hati-hati saudara sekalian, jangan ambil kesimpulan yang salah. Mari kita tutup dengan aplikasi ini saudara sekalian. Saya rasa ada dua hal aplikasi bagi kita, tapi bagi jemaat di Korintus simple sekali. Aplikasi bagi mereka, ayo saling menunggu. Nantikanlah olehmu seorang yang akan lain. Waktu berkumpul makan bersama-sama. Jangan tinggalkan orang lain. Jangan karena engkau berseteru dengan mereka, engkau tidak mau makan dengan mereka. Tapi bagi kita, saudara sekalian, saya rasa ada dua aplikasi. Yang pertama adalah kita perlu menguji diri seperti yang saya sudah katakan sebelumnya. Ini kita harus lakukan sendiri, tidak bisa diuji oleh orang lain. Saya sebagai pendeta tidak bisa bilang kepada Bapak dan Ibu, ayo saya uji dulu ya sebelum saudara ambil cawan atau roti. Saudara harus datang siap setelah menguji diri. Dan cara menguji diri seringkali mungkin pemikiran kita salah. Kita berpikir kita harus seperti orang Farisi itu datang kepada Tuhan berpikir bahwa kita sudah layak karena saya orang bukan yang berdosa. Kalau saudara bukan orang yang berdosa, saudara tidak perlu Tuhan Yesus. Ya kan? Buat apa makan tubuhnya, buat apa minum darahnya kalau saudara sudah tidak berdosa dan tidak perlu diampuni. Mereka yang makan dan minum adalah orang-orang yang berdosa, orang yang tahu mereka perlu Tuhan Yesus dan tanpa Tuhan Yesus mereka tidak ada harapan. Itu ujian yang paling tepat. Apakah saudara benar-benar perlu Tuhan Yesus? Apakah saudara berjalan dengan Kristus sesuai dengan kehendaknya, dengan kekuatannya, bukan kekuatan kita sendiri. Itu ujiannya. Waktu kita datang kepada perjamuan kudus, kita diingatkan kita adalah orang yang berdosa yang datang kepada Tuhan Yesus dengan tangan yang kosong.
Tapi juga saudara sekalian, aplikasi yang kedua bagi kita adalah kita perlu bermurah hati. Cara kita melakukan perjamuan kudus saya rasa cukup sederhana. Semuanya kita tunggu. Gak ada yang akan kelaparan, makanannya juga kecil, makan juga gak akan kenyang. Tapi saya rasa waktu kita merayakan perjamuan kudus, hati kita pun juga harus dipenuhi oleh kemurahan hati Tuhan. Mungkin kita perlu bermurah hati kepada saudara-saudara kita yang ada konflik dengan kita. Dan sekarang konflik akan terjadi. Pasti akan terjadi karena setiap dari kita masih berdosa. Itulah asal-usulnya konflik. Tapi setiap kali kita melakukan perjamuan kudus, kita diingatkan bahwa Tuhan sudah bermurah hati kepada kita. Dan kita pun perlu bermurah hati satu dengan yang lain. Kita harus berani mengambil langkah untuk berrekonsiliasi, kita harus berani meminta maaf, meminta ampun. Waktu saya mengajarkan anak-anak saya untuk bilang sorry. Saya perlu ingatkan, setiap kali saya perlu diingatkan. Kita orang Kristen itu orang yang harusnya paling mudah bilang sorry. Dengan serius ya, minta maaf, minta ampun dengan serius. Karena kita punya Tuhan yang begitu penuh dengan pengampunan, siap mengampuni kita. Saya tahu anak-anak waktu kecil mereka nggak berani bilang sorry karena mereka takut mereka tidak akan dimampuni. Saya rasa kita pun juga seperti itu. Tapi kita tahu kita punya Allah Bapa yang siap mengampuni kita dan kita pun harus siap saling mengampuni. Minta ampun, saling memaafkan. Rekonsiliasi nggak mudah saudara sekalian. Tuhan harus bekerja dalam tiap hari kita, tiap hari dari hati kita. Nggak segampang, ayo minta maaf ya minta maaf, ayo minta maaf ya minta maaf. Oke, hatinya perlu berubah. Dan setiap kali kita datang ke dalam meja perjamuan kudus, kita perlu bertanya, apakah Tuhan merubah hatiku supaya lebih bermurah hati pada orang lain yang mungkin saya punya konflik dengan mereka. Karena Tuhan sudah lakukan itu pada kita. Kita yang adalah musuhnya sudah diampuni. Kita yang tidak punya harapan sudah diberi harapan. Kita pun harus punya hati yang sama. Mari kita berdoa, minta Tuhan merubah hati kita semua. Ya Bapa, kami datang kepadamu meminta agar Engkau benar-benar merubah kami ya Bapa. Setiap kami datang dalam perjamuan kudus, agar kami diingatkan oleh berita Injil yang begitu baik. Kami hanya dapat datang kepadamu dengan tangan kosong, dengan iman, kepercayaan kami. Tidak membawa apa-apa, tidak membawa kebaikan kami, tidak membawa apa yang kami punya. Kami hanyalah penerima. Biarlah itu yang ada di dalam hati kami waktu kami menerima perjamuan kudus. Bukan kesombongan. Dan lebih lagi penuhi hati kami dengan kemurahan hati. Agar kami tidak seperti hamba yang tidak bisa mengampuni walaupun dia sudah diampuni begitu banyak. Agar kami bisa menunjukkan Injil Kristus yang sedang diberitakan waktu kami makan dan minum. Bentuk kami ya Bapa. Ajar kami. Dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin.